Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kemudian yang kita hormati Ketua Tim Kerja, dan yang sama-sama kita hormati seluruh ASN, JFT, JFU, serta adik-adik kami mahasiswa PL, hadirin hadirat jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat sehat, Allah masih berikan kita nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu-ibu, apa-apa hadirin jamaah wirid Jumat pagi ini yang dirahmati Allah, tanpa memperpanjang waktu kita mulai kegiatan wirid kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Buya Bakri SIK STHI MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Bakri SIK STHI MPDI. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang beliau bacakan tadi menambah suasana tenang pada pagi hari ini. Baiklah Pak Ibu, acara selanjutnya kita dengarkan ceramah agama dalam rangka Jumat Berkah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Amrizal MAG. Kepada beliau dipersilakan.
Mungkin Pak Kanil, Pak Kabit semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak-bapak Kepala Bidang dan seluruh pejabat fungsional dan pelaksana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita alhamdulillah diberi Allah kesempatan untuk sejenak berkumpul di Masjid Mambaul Ikhlas ini dalam rangka meningkatkan kembali, memberikan penyegaran kepada pemahaman kita beragama dan juga pemahaman kita dalam cara mengamalkan ajaran agama Islam untuk bisa memberi manfaat bagi diri kita, batin kita, ruh kita, jasad kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta seluruh umat manusia. Karena manusia itu mau tidak mau tetap mengemban tugas kekhalifahan. Kekhalifahan yakni sebagai penanggung jawab mengimarahkan bumi dan isinya dengan izin dan berdasarkan petunjuk serta bimbingan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tugas ini menjadi sangat mulia ketika manusia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita akan sedikit menyinggung tentang kewajiban terhadap Allah dan sama manusia yang harus kita lakukan terkait dengan hal ini pada surat An-Nisa ayat 36 sampai 39. Ini adalah masa-masa awal tahun 1445 Hijriah. Sebagaimana tadi Bapak Kandil menyampaikan, ini lembaran baru bagi kita untuk kembali melakukan upaya peningkatan. Dan sebenarnya jadidu imanakum itu bukan per tahun, bukan per bulan, tapi per waktu. Baik itu bukan per bulan, per tahun atau per abad, tetapi per waktu sebenarnya. Tetapi momen-momen sangat penting bagi menyemangati orang. Nya momen kau perlu benar di orang supaya bersemangat. Kadang acaranya sama, tapi kalau Pak Kandil tidak hadir itu beda tuh. Dengan Pak Kandil hadir kan cara sama itu, tapi beda. Jadi momen itu penting sekali. Nah karena itu Bapak dan Ibu berbahagia, dalam momen Muharram ini betul kita lakukan perbaikan dan peningkatan untuk kita ke depan. Kita mengkaji surah An-Nisa ayat 36 sampai 39. Ini kajian-kajian umum, karena kalau kajian-kajian khusus mungkin lebih cocok ke majelis taklim ya. Nah, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu mengabdilah kepada Allah
dalam pengabdian kamu itu wala tusyriku bihi syai'a. Kamu jangan mensyirikatkan dengan Allah itu sesuatu pun. Ini waw di sini waw mutlak jamak. Jadi mengabdi dengan tidak syirik itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ada orang ibadah tapi dibumbui dengan syirik, ini batal ibadahnya. Makanya ketika berniat untuk melakukan ibadah, kalau niatnya karena sesuatu yang lain selain Allah, maka kemutlak jamaan itu terganggu. Jadi harus terintegrasi antara wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Kalau kamu ibadah, kamu puasa bukan karena Allah. Karena orang banyak puasa sekarang. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kecantikan, ya, mudah tuh. Supaya ada singset, karena badannya sudah mulai melar, misalnya kan. Supaya singset. Ya. Kalau saya tidak perlu puasa, ya. Sudah melar, sudah singset sendiri. Jadi bapak ibu yang berbahagia, ada yang terlalu banyak cemilan itu membuat apa? Karena kerupuk itu kecil, kalau digoreng besar ya kan. Badan begitu juga, banyak cemilan besar dia. Dan ini kalau puasa hanya untuk itu beda lagi. You dapat sehat ya, dapat sehat, Allah kasih sehat. Karena rumusnya begitu. Kalau Anda pakai rumusnya saja, Anda dapatkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, 2 itu Anda dapatkan. Tapi ibadahnya nanti dulu tuh. Nanti dulu, karena Allah sangat selektif sekali. Ya, awak saya digih orang, kalau agak lain rasanya lain. Pada sana menerima, digih mau terima, tapi ini itu tidak bisa doy. Nah, kadang-kadang begitu ya. Itu memang sifat-sifat yang manusiawi. Dan itu juga sangat tentunya Allah lah paling cemburu dalam hal-hal diduakan. La taj'alu lillahi andada. Kamu jangan duakan Allah. Ibu-ibu saja diduakan, itu marahnya minta ampun. Bapak-bapak lagi. Ibu-ibu kena cadek-cadek lah semuanya dulu. Jangan kecil ibu-ibu keluluh dulu itu kecikonya kau. Instansi nggak banyak. Kalau kita jalan-jalan ke instansi lain, nah, jadi kemungkinan menduakan itu tidak suami saja, istri juga. Jangan kecil lah lugu-lugu seorang sebenarnya. Kurang lah by WA, lah by Instagram. Kadang-kadang santiangnya pada awak deh. Nah itu. Tidak masuk karena itu kenyataan terjadi dan itu makanya itu membuat kita marah, apalagi Allah diduakan. Nah ini la taj'alu lillahi andada, itu kita saja diandadakan marah, apalagi Allah. Gua yang bikin lu, maksudnya saya yang bikin Anda, kasih nikmat, kasih rezeki, kok berpaling kepada yang lain, ya kan? Berpaling kepada yang lain, ini bikin emosi. Nah, bagi kita Allah tidak ridha itu. Kemudian syai'a dengan satu apapun. Jadi satu apapun ini bisa bersifat hissiyah, maknanya bisa material dan imaterial. Apapun. Anda tidak boleh berduakan Allah dengan apapun juga. Ini tanpa ada keterangan. Umum syai'a, apapun juga. Dengan dirimu sendiri juga gitu. Jadi kalau kita ibadahnya untuk kepentingan kita, saya ibadah untuk kepentingan saya nih, apa? Supaya sehat, supaya segini, supaya saya bisa, itu juga tidak. Jadi ini rumus, ini kaidah pertama yang semua orang mutlak harus masuk ke sini. Kalau gagal di sini, kelanjutan bisa gagal. Ini eksistensi pertama ini. Ini kajiannya harus kita datangkan syekh yang bisa mengaji ini dengan tepat nih. Saya cuma buka kulit-kulit halaman 1 saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita sering kena di sini nih. Awak na yatim piatu kau bapak lah meninggal pak mandeh awak perlu tekanan deh kau hidup jamak japa mungkin di cucian kaki untuk sebentar lah meninggal. Awak sibuk saya kerja di kantor, ini kesalahan kita. Kenapa? Karena setiap waktu kita melakukan kebaikan ke ibu dan bapak kita itu ternyata pahalanya luar biasa. Kita merasakan setiap kita pulang sama doa itulah yang kemudian membuat kita berhasil. Banyak orang dari kuliah sampai pejabat sampai apapun, karena dia dekat dengan ibunya laki-laki itu dia berhasil, dia diselamatkan. Karena doa ibu itu boleh menyelamatkan anaknya. Apalagi ibu itu kan, anak itu kan menyatu dengan ibu itu. Memang ibu ini sebenarnya lebih dekat kepada anak. Kenapa? Karena dia menyatu. Nutrisi itu dari ibu sebenarnya. Bapak kan nyumbang pembibitan, ya, dan itu dikelola oleh ibu. Nah, walaupun nasabnya ke bapak juga, karena penguatan. Kenapa nasabnya ke bapak? Karena bapak bertanggung jawab secara fisikal dan material. Karena laki-laki sebenarnya mempertanggungjawabkan. Tetapi secara batin orang sebenarnya lebih dekat kepada ibunya.
apalagi laki-laki. Laki-laki kalau tidak dekat kepada ibunya itu psikologinya bermasalah. Ya. Nah, jadi baik itu kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Kita sering ditanya kenapa orang Minang mengaitkan dengan ibu. Kalau kita ke Jawa, saya sering jawab begitu, karena orang Minang mengamalkan ini spesifik ke ibu, sehingga wanita-wanita Minang itu dahulu tidak ada yang tercecer di jalan jadi pembantu dan lain sebagainya. Kenapa itu muruah suku itu betul-betul diangkat? Ini pengamalan terlepas dari perbedaan, bahwa ketika kalau kita di Sumatera Barat di Minang ini, laki-laki itu ibarat abu di ate tunggua. Awak dijadian minantu, dia orang menikah lalu dibawa ke rumah, pergi ke rumah perempuan. Kalau kurang-kurang seketek perangai, anda lataan mereka nasi lah itu tak paham. Semua orang nak tujuh lah pahit selalai. Jaraji juga. Ada kalau dulu. Nah, jadi perempuan yang memiliki kewenangan secara eksplisit bisa menyuruh laki-laki pergi dari rumahnya. Nah, berbeda dengan yang lain, ketika perempuan disuruh pergi, dia terlunta-lunta. Kalau yang dulu tidak, perempuan yang terlunta-lunta, tetapi laki-laki yang harus tidur di surau. Nah, kenapa? Karena menguatkan nilai-nilai keibuan itu memang sesuatu. Makanya orang mukminat, orang Minangkabau itu memang prioritasnya terpelihara pada kaum perempuan. Tapi itu bukan merendahkan yang lain ya. Ini karena di apa ini? Direkam ini sudah tidak bebas bicaranya. Wabidil qurba, dan juga kepada para karib kerabat. Jadi lapisan berikutnya adalah karib kerabat. Ini juga penting untuk bisa, jadi kebaikan itu tidak hanya kepada ibu bapak, juga karib kerabat, meliputi karib kerabat yang dekat dan yang jauh. Kalau yang dekat itu ya saudara kandung, dan kemudian kalau yang jauh itu juga bahagian dari suku yang sebesar itu. Kalau kita di daerah kita, karib kerabat itu persekutuan ibu. Jadi kalau kita amalkannya, umumnya di Minangkabau begitu, maka karib kerabat itu dikaitkan dengan orang-orang yang memang setali darah, dan ada orang-orang yang bahkan juga dikaitkan dengan orang-orang yang lebih jauh lagi. Ini disebut dalam kata-kata dal qurba ini ada 5 kali ini sebenarnya di dalam ayat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemudian wal masakin, dan berbuat baik kepada orang miskin. Begini, kemiskinan sebenarnya adalah tanggung jawab negara untuk mengentaskannya, tanggung jawab pemimpin kemiskinan. Tetapi negara itu unsurnya tidak saja pemerintah. Negara itu unsurnya adalah ada wilayah, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, ada pengakuan dari negara lain bahwa baru dia jadi negara. Jadi kalau kita bicara negara, itu bukan presiden saja. Kalau bicara negara, semua kita adalah unsur dari negara itu. Rakyat, tapi bukan rakyat secara pribadi-pribadi, tapi rakyat secara keseluruhan, itulah bagian dari unsur negara. Maka sebenarnya kita adalah bahagian dari negara itu. Dan sebenarnya memang negara lah yang bertanggung jawab sesuai dengan undang kita bahwa pengentasan kemiskinan dan anak yatim juga itu bahagian dari tugas negara. Artinya tugas kita bersama yang dipimpin oleh pemerintah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, anak yatim dan kemiskinan ini sudah masuk undang-undang misalnya, terlantar. Cuma pengamalannya mungkin perlu ditingkatkan sosialisasinya kepada masyarakat agar anak yatim dan orang-orang fakir miskin yang betul-betul mendapatkan bantuan dan pengayoman dari negara secara real, secara lebih luas lagi, lebih mantap lagi. Kenapa kemiskinan itu harus dientaskan? Karena kemiskinan merupakan pintu masuk kepada kekafiran. Kadal fakru ayakuna kufran. Sesungguhnya kefakiranlah orang yang miskin tapi tidak minta-minta. Kemiskinan orang miskin tapi dia bisa juga menyampaikan ke orang dia butuh. Terlepas daripada definisi itu, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan orang bisa mudah terjerumus kepada kekufuran. Sebab dia tertekan. Orang tertekan biasanya bisa terlepas kendali. Maka dengan demikian
miskin juga menjadi pintu masuk kepada murtadnya berbagai orang dari Islam. Kemudian wajah ridil qurba, dan juga melakukan berbuat baik kepada para tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, tetangga yang dekat ini itu bahagian kalau kita di kampung. Kalau di kampung itu kan ada rumah ada suku etek, di rumah sebelahku ada lo etek celai, itu jar al qurba. Jadi jar qurba itulah tetangga yang masih punya hubungan tali darah dengan kita, ya. Kemudian al-jarul junub, ya, tetangga jauh. Nah, jadi itu juga harus berbuat kebaikan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, kalau kamu bikin sup, kalau kamu tidak memiliki anggaran yang cukup, sekurang-kurangnya kuahnya alirkan juga ke orang lain di sebelahmu. Itu ajaran bagi kita supaya kepedulian sosial. Ini sebenarnya sudah dalam Al-Quran sudah banyak. Sebenarnya pengamalannya saja lagi ada di antara Al-Quran sudah jadi undang-undang. Zakat wakaf undang-undang. Itu sudah mudah-mudahan wakaf sudah menggeliat di bawah binaan Pak Kanwil dan Pak Kabid dan kawan-kawan. Ini sebenarnya betul-betul diuntukkan untuk bagaimana orang miskin bisa sepanjang waktu bisa diberikan jalan keluar, solusi bagi mereka supaya orang miskin itu semakin hari semakin tidak miskin lagi dan semakin sedikit. Kemudian saya cepatkan saja, wabnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, dalam proses tertentu yang mereka tidak memiliki kemapanan padahal mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia seperti pendidikan, dan orang mengatakannya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil di sini Anda bayangkan enggak apa yang maksud Ibnu Sabil? Kalau para imam dahulu mencari hadis itu bukan ke tetangga sebelah, tapi Imam Bukhari itu sampai ke Mesir, sampai ke itu butuh biaya untuk satu hadis. Kita pergi haji berapa juta itu. Nah, untuk mendapatkan satu teks hadis, kesahihan penelitian beliau itu butuh dana yang besar. Nah, itu salah satunya. Jadi jangan anggap seperti sekarang ini para imam-imam ulama kita itu dari sini, dari Padang ke Jakarta 1 hari seperti pesawat. Itu belum ada pesawat. Nah, perjalanan panjang untuk menuntut ilmu, untuk melakukan penelitian terhadap sumber-sumber Islam ketika hadis di tasheeh itu memakan waktu yang panjang dan berpuluh tahun. Berapa biayanya itu? Berapa anggaran itu? Perjalanan dinas hari berapa uang harian 380, berapa perjalanan dinas, berapa transportasi, itu banyak itu harus ditanggung oleh kebersamaan. Nah, ini zakat di sini. Ini salah satu. Kemudian wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang ada dalam penguasaanmu, anak buahmu, pembantumu, dan rakyatmu tentunya. Malakat itu artinya memiliki kewenangan, kekuasaan, maita, memutihan, mendak, mayuan. Jadi memang itu dia katakan itu budak dahulu. Orang begini juga masalahnya ketika kita bicara masalah budak, memang agak susah menjawabnya. Jadi kalau tidak bisa menjawabnya, mendingan kita opor kepada yang ahli. Kenapa? Orang hanya memandang Islam itu membenarkan perbudakan untuk kasus ketika perbudakan itu masih ada dan dikurangi dalam Islam. Tapi dia tidak memandang bagaimana perbudakan di masa Romawi. Di masa Romawi dulu, di Mesir, di daerah India, dan sampai berkasa-kasa sampai sekian waktu itu, kemudian di masa Islam dibabat habis proses itu. Sama juga dalam kita mendengar fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah yang 2, 3 dan 4. Itu kalau dia memandang orang baru start. Tapi dia tidak memandang sejarahnya. Kita Nabi kamu punya istri 20, pangkas hanya 4. Prosesnya seperti itu. Jadi pemangkasan sebenarnya, bukan penambahan. Nah, ketika kita bicara masalah budak, orang bicaranya masalah ketika Nabi masih mengizinkan adanya budak dan menyuruhkan kemerdekaan. Tapi orang tidak berpikir bagaimana perbudakan sebelumnya. Yang budak itu dia manusia tapi lebih rendah daripada manusia diletakkan oleh para pemiliknya. Nah, cara berpikir filosofinya begitu. Jadi ketika kita menerang, tapi memang nggak rumit juga untuk menerangkan ini Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ini kaum intelektual semua, saya kira ini harus ada sebuah cara kita mampu menerangkannya ketika dua hal itu. Ketika kita menerangkan perbudakan, sebenarnya dalam Islam itu prosesnya adalah bagaimana budak itu secara berangsur ditiadakan. Anda tahu nggak? 1800 sekian di Amerika masih ada perbudakan. Di Timur Tengah tidak lagi, di Islam tidak ada lagi, itu sudah habis.
Tapi kenapa tidak ditotal begitu? Masalahnya begini, budak-budak itu adalah orang-orang yang tidak memiliki properti. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya kekayaan kebun. Lalu dia dimerdekakan begitu saja, itu banyak pengangguran yang ketika itu di tanah Jazirah Arab, dan pemiliknya tidak bertanggung jawab lagi untuk memberi makan. Maka akan terjadi gejolak sosial. Dan itu salah satunya. Dan perbudakan dalam Islam itu adalah bagaimana kita melihat orang yang sudah lama menjadi pembantu rumah tangga dengan majikannya, bahkan sudah seperti keluarga. Tetapi itu tetap saja setiap pelanggaran, setiap ketika orang melanggar puasanya di bulan Ramadan itu hal tertentu, dia harus memerdekakan budak. Akhirnya kemudian perbudakan itu menjadi habis. Tapi Bapak dan Ibu, saya menyarankan bagi para penceramah untuk membicarakan masalah perbudakan, masalah poligami. Anda harus hati-hati. Jangan terkesan masyarakat poligami untuk membuli ibu-ibu. Nah, ini kadang-kadang ustaz-ustaz itu kan untuk mengangkat ibu-ibu masalah fankihu ma tabalakum min nisa atau bu elina ustazah tu angkatnya tu nya ustazah lo kan. Aman tak lawan ustaz kemarin. Jadi fankihu ma tabalakum itu konsepnya pembatasan dari tidak terbatas beristri menjadi terbatas. Wa in kiftun alla ta'lamu fa wahidah. Nah, itu pilihannya bagi laki-laki yang penakut satu saja. Penakut ini banyak nih, penakut tidak ada uang, penakut mentalnya, ada penakut tidak punya kekuatan untuk beristri banyak. Jangan, nanti Anda merana. Bapak Ibu yang berbahagia, nah itu yang penting. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang talonsong, sombong dan membanggakan diri. Jadi ini saja kira-kira pembukaannya. Saya tidak bisa panjang-panjang karena di depan para intelektual, para doktor. Ini kode dari janjian, nanti takut saya nanti kena tegur Pak Kanwil. Sudah disuruh ceramah dan juga mau ketua masjid ini. Nah, sudah banyak mengelak-elak tapi tidak bisa mengelak lagi. Demikian, mohon maaf banyak-banyak. Ini untuk memenuhi syarat sih Pak. Kemudian selamat tahun baru Hijriah kita, semoga bersemangat. Ini di bawah Pak Kandil dan Bapak Kabid kita semua, supaya kita kemudian lebih maju lagi. Dan mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz kita Haji Amrizal MAG yang telah menyampaikan tausiah dan pencerahan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya kita sampaikan penyerahan santunan Jumat Berkah. Untuk Jumat ini yang akan menerima, yang pertama Bapak Didi Darius, yang kedua Bapak Sepriyadi, yang ketiga Bapak Amrizal, yang keempat Bapak Wira, yang kelima Bapak Ari. Kepada nama yang tersebut dimohon untuk berdiri ke depan. Dimohon kepada Bapak Kekanwil untuk dapat menyerahkan langsung santunan Jumat Berkah kita pada hari ini, didampingi oleh Bapak Kabid dan Ketua Tim Kerja. Kita serahkan berbagi berkah dari teman-teman semua, mudah-mudahan berkah. Jadi itu tangan. Video.
Biar sih biar. Terima kasih kepada Bapak Kanwil. Foto bersama. Acara selanjutnya sepatah kata dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Helmi MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Ada Pak Kabid Urais, Pak Kabid Penaizawa, Bapak-bapak Kabid dan Pak Kabak yang lain. Ada yang mewakili dari subkoordinator atau dari ketua tim kerja. Yang kami hormati seluruh ketua tim kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, jabatan fungsional. Ini penyuluh agama, saya lihat ramai. Ini pakai baju seragam, ini penyuluh agama. Ini dibelikan oleh ketua tim kerjanya mungkin ini. Yang kami hormati seluruh jabatan pelaksana, ASN, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, tenaga honorer, adik-adik yang sedang PL, wabil khusus saudara-saudara kita yang hari ini kita berbagi berkah. Ini ada 3 dari tenaga honorer yang kita tempatkan di asrama haji, ada 2 tenaga honorer kita. Jadi memang inilah hebatnya ajaran Islam itu. Tentunya kita di jajaran Kementerian Agama, kita yang paling bertanggung jawab secara kelembagaan bagaimana meningkatkan kesalehan umat beragama, baik itu saleh secara pribadi maupun kesalehan sosial. Pertama, kami terima kasih kepada pelaksana wirid hari ini, mulai dari pembawa acara, pembaca Al-Quran, sampai kepada Buya atau Ustadz kita, penceramah kita hari ini yang kita pakai tenaga dalam. Maksudnya kita tidak mencari dari luar kanwil, karena kita di sini semuanya juga punya potensi. Makasih Buya yang telah memberikan pencerahan, berikan ilmu kepada kita semua. Kemudian terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti kegiatan wirid ini. Tentu kami selalu mengingatkan bahwa kegiatan ini adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita, karena itu kepada seluruh pimpinan unit eselon 3, kabak, para kabid
Mohon ini dikawal bersama-sama. Bagi yang tidak mau hadir itu apa alasannya? Ya, jadi kita setiap hari Senin kita itu apel pagi bersama. Hari Rabu kita kegiatan senam pagi untuk kebersamaan juga kesehatan kita. Dan hari Jumat ini kesehatan ini, kesehatan rohani kita. Jadi kapan lagi kita berikan santapan terhadap rohani kita ini? Memang bisa kita mengikuti lewat YouTube dan medsos lainnya, ya, tetapi dengan wirid seperti ini banyak manfaat lainnya. Kita bisa silaturahim, kita bisa bermuwajahah langsung, ya. Kemudian tambah lagi dengan kegiatan Jumat berkahnya, kita berbagi berkah. Makasih Bu Eli yang telah selalu menggerakkan kegiatan ini bersama teman-teman dari penyuluh agama. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, yang kedua saya ingin sampaikan, selagi negara kita ini masih eksis Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita yang PNS ini sudah aman ini untuk sekedar hidup sederhana di dunia lah. Ya, karena semuanya sudah dikasih, gajinya, uang makannya, tunjangan kinerjanya sudah diberi semuanya oleh negara. Tinggal lagi tugas kita adalah bagaimana memikirkan hari akhirat kita, kemudian dan anak keturunan kita. Itu lagi yang akan kita pikirkan. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu, yakinlah bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena itu kami sekali lagi, mari kita lanjutkan kegiatan-kegiatan untuk bekal kita di akhirat ini. Berbagi berkah. Apalagi kemarin sudah di launching juga namanya wakaf tunai. Nah, secara lembaga tentu kita bertanggung jawab ini. Ini kemarin Pak Gubernur yang telah meluncing dihadiri langsung oleh Ketua BWI Pusat Pak Profesor Dr. Muhammad Nuh. Mari Bapak dan Ibu kita sisihkan bahwa kalau wakaf itu dia tidak harus sampai haul dan nisabnya. Kita punya kelebihan agak 10.000, agak 1.000 yang kita berwakaf uang ini. Kalau ini dikelola dengan baik, ini lebih dahsyat dari zakat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena wakaf itu pokoknya tidak akan apa-apa. Umpamanya terkumpul nanti wakaf uang itu sampai 2 miliar umpamanya. Terus kita bikin SPBU Badan Wakaf umpamanya. Keuntungan dari SPBU itulah nanti bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, anak yang putus sekolah dan sebagainya. Dan kemarin juga Catin Pak Kabid Urais, terima kasih wakaf tunai Catin. Dan tentu kita berharap nanti andai kata, walaupun kita tidak mengharapkan, terjadi perceraian umpamanya, nah, anaknya bisa nanti menerima dari pengelolaan wakaf tunai itu. Nah, ini sekarang ini Bapak dan Ibu, malam tadi itu saya lama cerita dengan Ketua Pengadilan Tinggi, ya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat, karena memang beliau sebagai yang menerima secara resmi jamaah haji kita kloter 11 malam tadi. Disinyalir kata beliau, kalau sekarang ini kita terima kasih karena di Kementerian Agama ketika orang menikah itu sudah langsung melalui SIMKAH, kita sudah kerjasama dengan Dukcapil. Jadi dokumen-dokumen kependudukan langsung berubah. KTP-nya kalau yang semula statusnya belum menikah, sekarang sudah langsung berubah kawin.
kakaknya juga sudah berubah. Tapi ketika orang bercerai ini belum, kata beliau. Nah, belum online dengan dukcapil, sehingga ini bisa juga potensi, kata Buya tadi itu, masna wa thulatha wa ruba'. Dia surat cerainya udah keluar satu, tapi nanti dia fotokopi berwarnakan agak 4. Mau menikah di daerah ini satu, ya saya memang sudah pernah punya istri dulu, tapi udah cerai, ini bukti cerainya. 15 hari yang kedatang dia pergi ke daerah lain, dibilang pula seperti itu. Nah, ini juga perlu kita pikirkan nanti. Insya Allah rencananya nanti kita akan diundang Pak Kabid Nurais oleh Pengadilan Agama. Kita bicara masalah cerai-cerai ini, yang bisa juga nanti kalau ini tidak kita adakan solusinya, nanti akan terjadi keluarga-keluarga yang tidak berkualitas, yang tidak bertanggung jawab. Betul kata Buya tadi itu. Dalam Islam ayat itu bukan menyuruh orang nikah 2, 3, 4, tetapi justru kecenderungan manusia itu adalah poligami. Ayat itu membatasi itu. Ayat itu membatasi orang poligami, bukan menyuruh, tapi membatasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kedua saya ingin katakan terima kasih. Banyak sekali program-program, banyak sekali prestasi-prestasi yang kita raih bersama-sama di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ini. Dan ini tentu berkat kontribusi kita bersama. Namun kita tetap menghimbau, mengajak kawan-kawan yang terkadang kalau saya mengibaratkan itu masih seperti orang naik bis, tapi di atas bis itu mereka tidur, sehingga tidak tahu apa yang terjadi selama perjalanan. Yang dimaksudkan adalah apapun yang dilakukan di kantor ini hendaklah menjadi milik kita bersama. Sekarang kita sedang hampir finish tentang ISO 37001 itu, manajemen anti penyuapan. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak-bapak Kabid kita. Bukan berarti di sini banyak orang main suap, bukan begitu. Tapi ini adalah bentuk antisipasi kita, dan ini adalah tuntutan dari penyelenggaraan negara. Nah, mari kita sukseskan Bapak dan Ibu. Nanti kalau orang tanya apa itu, jangan sampai ada yang tidak mengerti. Ini milik kita semua. Begitu juga tentang ZIRB kita, zona integritas, reformasi birokrasi, itu ada penilaian PMP-nya, penilaian mandiri Bapak dan Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan itu di bidang-bidang itu harus di-upload begitu. Umpamanya kita mengadakan kegiatan ini, mana SK-nya. Dan itu sudah tuntutan, sehingga kita bekerja itu sesuai menurut standar operasional prosedur. Ya, jangan kita bekerja di luar itu. Ada dulu telaahannya, umpamanya persetujuannya, baru dilaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu, tahun kemarin nilai PMPZI kita belum memuaskan. Saya berharap tahun ini dengan bersama-sama kita, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau bisa nanti kita dapat predikat WTP. WTP kita sudah ya, wajar tanpa pengecualian 7 tahun berturut-turut ya. Kita dapat predikat WBBM umpamanya kan. Kalau itu kan tungkinnya naik gitu. Tungkin kita naik. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah buah dari usaha kita masa lalu. Dan bagaimana pula nasib kita ke depan itu adalah perjuangan kita hari ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kekanwil yang telah memberikan arahan kepada kita bersama
Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dengan berakhirnya arahan tadi, maka berakhirlah acara kegiatan Jumat Berkah kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.